Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Slamet Diantri Pangestu, CGP Angkatan 10 dari SDN Badas 1 Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Pada modul 1.1A6 ini tentang demonstrasi kontekstual di SDN Badas 1 berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri dari sistem among, kodrat alam dan kodrat zaman, trikon, tripusat pendidikan, berhamba pada anak, budi pekerti, bermain adalah kodrat anak, dan trilogi kepemimpinan. Sistem among. Sistem among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah atau paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem among ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi manusia pada zaman tertentu. Trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yang berarti pendidikan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen yang berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Dan konsentris yang berarti bahwa pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Tripusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter, dan sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat, serta masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Berhamba pada anak. Istilah berhamba merupakan tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Budi
dapat tercapai dengan baik. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya dan dapat mengembangkan kodrat anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir yaitu trilogi kepemimpinan yang terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, di mana Ing Ngarso Sungtulodo yang memiliki arti di depan memberi contoh yang baik, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi dorongan, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dukungan. Berikut contoh-contoh implementasi di sekolah tentang hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di SDN Bada 1. Yang pertama yaitu pada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah berpusat pada siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan sambil bermain, di mana kegiatan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah kodrat anak. Selain melaksanakan pembelajaran sambil bermain, tugas guru juga menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan murid. Serta pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang inovatif, di mana pembelajaran yang menggunakan media dan sumber belajar yang beragam, baik teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini diadakan di SDN Bada 1 untuk mewadahi peserta didik yang memiliki bakat dan minat tertentu dan untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler UKS, ekstrakurikuler rebana, dan ekstrakurikuler pramuka. Yang terakhir yaitu kegiatan keagamaan. Salah satu contoh kegiatan keagamaan yaitu peringatan Hari Besar Agama seperti Isra Mi'raj ataupun Maulud Nabi. Pendidikan tidak hanya pada pengetahuan saja, tetapi pada bidang keagamaan dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter anak agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dalam menguasai perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, sulitnya kerjasama orang tua dalam perkembangan belajar siswa. Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak termotivasi lebih semangat lagi dalam belajar. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan atau diklat secara daring ataupun luring tentang materi yang menunjang tugas sebagai seorang guru atau pendidik, termasuk juga dalam mempelajari tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, melaksanakan program pertemuan dengan wali siswa tentang perkembangan anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, siap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.